Saya Johan Mutiara, NIM 114230117 TL23 asal Sukoharjo. Ini dari vlog 1 praktikum SIL acara 3 ini kita akan membahas membuat peta kemiringan lereng dan sayatan terskala. Yang pertama yaitu dengan membuka software ArcMap pada komputer atau laptop, terus My Template, blank dokumen, terus OK. Lalu klik kanan pada layers, properties, menyesuaikan koordinat yang udah dibuat pada cara 2, lalu OK. Lalu klik kanan pada layers untuk memasukkan datanya, lalu masukin data batas administrasi sama konturnya. Kemudian klik add. Lalu klik kanan pada kontur, lalu kita masuk ke open attribute tabel. Klik kanan pada elevation untuk menghilangkan satuan meter, field kalkulator, lalu mengubah parser menjadi Python dan tipenya jadi string. Lalu masukkan rumus elevation klik elevation, terus replace, terus di dalam kurungnya isinya petik 2 spasi m petik 2 koma petik 2 petik 2, lalu OK. Klik tabel option, lalu add fields, terus beri nama ketinggian dengan type-nya float, kemudian OK. Klik kanan kolom ketinggian, lalu field kalkulator, ubah ke VB script, klik elevation, terus OK. Membuat data tin, selanjutnya yaitu membuat data tin itu dengan klik toolbar Art Toolbox, lalu klik kanan 3D Analysis Tools, kemudian data management, lalu tin, create tin. Nah, untuk outputnya output tin itu pilih folder penyimpanan untuk disimpan, lalu kasih beri nama tin, lalu save, lalu atur koordinat sistemnya, pilih kontur pada input feature class, terus klik height field dan ubah jadi ketinggian. Yang di height fieldnya tuh jadi ketinggian, terus OK. Terus selanjutnya mengubah tin jadi raster dengan klik kanan klik Art Toolbox, lalu conversion, terus from tin, kita pilih from tin, terus tin to raster. Habis itu inputnya pilih data tin, outputnya tetap, metodenya linear, terus di OK. Selanjutnya membuat slope dengan klik kanan Art Toolbox, lalu pilih raster surface, klik kanan lalu pilih slope, terus ubah inputnya tin to raster dan outputnya itu percent rise karena kita mau ubah jadi persen, terus OK. Lalu selanjutnya yaitu mengelompokkan slope jadi 7 kelas sesuai klasifikasi Van Zuydam dengan klik Art Toolbox, 3D Analysis Tools, lalu raster request, terus classify, terus inputnya itu slope tin, terus classify-nya mengubah kelas jadi, terus di classify, di bagian classify diklik, mengubah kelasnya jadi 7 dan metodenya manual. Terus mengubah nilai break values-nya sesuai klasifikasi Van Zuydam jadi 2, 7, 15, 30, 70, 140 sama 141 karena konturnya tuh lebih dari 140 gitu. Terus klik OK. Selanjutnya yaitu mengubah data rasternya jadi polygon pada Art Toolbox. Itu kita klik cartography tools, terus conversion tools, terus from raster. Nah, raster to lalu raster to polygon, terus inputnya itu reclass, terus OK aja langsung. Terus selanjutnya menentukan luasan area dengan klik kanan pada raster take reclass. Nah, terus open attribute table option, terus di add field, lalu beri nama luas dengan type float, terus klik OK. Klik kanan di kolom luasnya,
Terus calculate geometry, atur properti jadi area, unitnya square meter, koordinat sistemnya pastikan dulu WGS 1984. Terus close. Selanjutnya unchecklist semua komponen layers dan sisakan raster tree class-nya. Lalu selanjutnya eliminasi area yang berukuran kecil, itu dengan klik identify, simbol I, pilih area yang ingin dieliminasi, terus klik luas. Kalau udah dipilih areanya gini, nanti diklik luas ini, klik kanan, copy, terus di close aja, terus klik kanan di raster tree class, open attribute table, terus kita pergi ke table option, select by attribute. Nah, terus pilih ini, klik aja luas. Nah, terus kurang dari sama dengan ini diklik, terus paste luasannya yang udah di copy tadi, hapus angka di belakang komanya, terus di apply, terus close aja. Nah, langsung pergi ke art toolbox-nya, terus ke data management tools, generalization, eliminate. Nah, terus inputnya pilih raster class, outputnya klik folder, ketik nama polygon, eliminate, terus save, terus oke. Selanjutnya buat lihat hasil eliminasinya, klik toolbar clear selected features ini. Nah, udah. Terus untuk memperhalus poligonnya itu kita klik art toolbox, cartography tools, terus kita pergi ke cartography tools, terus generalization, terus smooth polygon, inputnya polygon eliminate, dan ubah ke smoothing algoritmnya menjadi Bezier interpolation, terus oke. Lalu selanjutnya yaitu mengubah warna sesuai klasifikasi Van Zidam. Yang pertama tuh dengan unchecklist terlebih dahulu, polygon eliminate sama raster dari class-nya. Terus klik kanan polygon smooth, terus properties, symbologies, kategoris, terus kategorisnya mengubah value field-nya jadi grid code. Terus klik add all values, terus ubah warna 6 kelas. Untuk kelas 1 pilih leaf green, kelas 2 periodic green, kelas 3 solar yellow, kelas 4 elegant gold, kelas 5 nya radiolate green, terus kelas 6 nya mars red. Nah, ini untuk kelas 7 itu sebenarnya ada anemone violet, tapi di sini nggak ada. Nah, terus klik no colors di outline colornya, kayak gitulah aja pokoknya ini. Terus di apply, terus oke. Nah, terus selanjutnya yaitu memotong area agar sesuai sama batas administrasinya. Klik list by drawing order, tempatkan batas administrasi di layers paling atas. Terus di checklist, klik simbol polygon di bawah batas administrasinya itu, terus diubah colornya jadi no color, outline fill colornya ya, terus outline colornya merah, tebalannya 2, oke. Nah, terus selanjutnya itu memotong area dengan klik geoprocessing, terus di clip seperti acara sebelumnya. Terus inputnya polygon smooth, clipnya batas administrasi, terus disimpan dengan nama kemiringan lereng, terus save aja. Selanjutnya kita beri warna pada area yang telah diklip. Lalu klik kanan di layers kemiringan lereng, terus properties, lalu symbologies, kategoris. Nah, di import ini ubah layer jadi polygon smooth, terus oke. Terus fill-nya jadi grid code, terus oke lagi, unchecklist polygon smooth, kita unchecklist polygon smoothnya. Nah, selanjutnya kita step membuat sayatan. Buat penampang sayatan itu dengan checklist layer, batas administrasi sama tim aja. Habis itu kita pergi ke 3D analysis, terus option,
Nah, ini membuat folder baru dengan klik new folder dan beri nama sayatan. New folder, beri nama sayatan. Lalu klik foldernya, terus di OK, terus di OK. Nah, selanjutnya yaitu mengklik interpolate line di 3D Analysis. Lalu tarik garis sayatan yang tegak lurus sama kontur yang udah sesuai sama data ini tadi konturnya. Set. Terus udah kan, klik 2 kali. Habis itu lihat hasil kemiringan lerengnya itu bisa lewat profil graph ini. Nah, kalau udah terus di close saja. Terus checklist layer kemiringan lereng sama unchecklist batas administrasi sama timnya tadi di unchecklist, tapi kemiringan layernya di checklist. Terus buat data frame baru dengan klik insert, lalu klik data frame, klik kanan di new data frame, terus ke properties, lalu atur koordinat WGS 84 ini udah dibuat tadi. Terus oke, klik kanan new data frame, terus kita add data, masuk ke folder sayatan, masukkan PG1, klik kanan, masukkan PG1 terus di add aja. Nah, terus klik kanan di PG1 tadi, di PG1 ini yang udah dibikin, terus open attribute table option, terus kita ke export, save pakai nama tabel di folder sayatan dengan tipenya the best, terus the best table, terus di save, terus yes, close. Nah, selanjutnya itu mengklik kanan pada tabel yang dibikin tadi, klik kanan, klik display XY data, terus ubah X fieldnya M jadi M, Y nya jadi Z, pastiin koordinatnya WGS 84, terus di OK. Nah, selanjutnya yaitu mengubah titik jadi garis pada tabel eventnya dengan klik Art Toolbox. Lalu kita pergi ke Data Management Tools, klik Features, terus Point to Line. Nah, inputnya ini table event dan atur lokasi foldernya dikasih nama sayatan, terus di save, terus OK. Lalu setelah itu membuat layout dengan unchecklist PG1 sama tabel eventnya. Terus klik kanan sayatan, terus zoom to layer. Nah, terus klik layout view di pojok kiri bawah ini kecil, klik kotak untuk ngatur kemiringan lerengnya yang ada di kemiringan lerengnya dikasih ke atas, penampang sayatannya di bawah, terus sesuaikan skalanya, klik pada layar kemiringan lereng ini, terus klik kanan di kotakannya ada penampang sayatan, terus pergi ke properties, terus di grids-nya klik new grid, checklist measure grid, terus di next, appearance-nya klik labels only, terus di next, terus finish, terus diklik di properties ini, terus access di unchecklist top and right pada measure division tools, terus subdivision tools, terus klik labels. Nah, di sini di unchecklist top sama right-nya pada label style, terus label orientation-nya tuh sisakan yang left aja, terus ubah fontnya jadi Times New Roman, size-nya 10. Terus klik additional properties nya ubah jadi Times New Roman sama size 10 juga. Nah, terus habis itu klik number format nya diubah ke ubah roundingnya jadi 0 nih, 6 jadi 0, terus di OK, terus di OK lagi, terus di apply, terus klik lines untuk memastikan do not show lines-nya itu terchecklist. Nah, terus di OK, terus di apply lagi, terus di OK. Terus selanjutnya yaitu mengubah warna sayatannya jadi hitam. Itu klik kanan 2 kali di simbol sayatan ini, terus ubah warnanya jadi hitam. Oke.
Terus buat tulisan A dan B di ujung sayatan, klik teks yang ada di drawing ini, terus klik 2 kali di lokasi teks yang mau dibikin di pojok-pojok, di pojok sini aja, terus klik A, klik kanan, di propertiesnya itu change symbol jadi Times New Roman, size nya 10, terus di bold, terus di OK, terus di OK. Nah ini tuh di copy terus di paste aja buat di ujungnya satunya sama yang di garis sayatan yang di peta kemiringan lereng, karena sama-sama AB, tinggal diubah A nya itu jadi B. Nah gini ini. Nah terus abis itu beri keterangan judul juga di penampang sayatannya, itu pakai ini tadi aja, di copy paste, di paste lagi. Ini tulisannya penampang sayatan A sampai B skala 1:150.000, terus disenterin, terus ukurannya jadi 12, terus di OK, terus diatur aja ke tengah gini, udah. Terus selanjutnya save petanya, klik file, save as, dah dinamain. Sekian, terima kasih, bye. Kalau mau PDF tinggal diekspor.